Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Muhammad Hasan Watielu, S.Pharm, M.Pharm, dosen program studi Diploma 3 Analisis Farmasi dan Makanan, jurusan Analisis Farmasi dan Makanan Poltekkes Kemenkes Malang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya memaparkan pernyataan dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Video ini saya susun sebagai salah satu syarat dalam sertifikasi dosen. Mata kuliah yang akan saya paparkan dan saya demonstrasikan pengajarannya adalah mata kuliah mikrobiologi. Mata kuliah ini memiliki kode ANF 530224. Mikrobiologi yang diajarkan pada semester 3 di program studi Diploma 3 Analisis Farmasi dan Makanan. Bobot SKS mata kuliah ini adalah 3 SKS yang diselenggarakan dalam bentuk blended atau hybrid learning. Dalam pelaksanaannya, mata kuliah ini diampu secara team teaching. Saya sendiri, Apoteker Muhammad Hasan Watielu, S.Pharm, M.Pharm, bertindak sebagai koordinator atau penanggung jawab mata kuliah atau yang disebut dengan PJMK. Penyusunan rencana pembelajaran semester atau RPS, mata kuliah ini mengacu pada CPL, program studi. Terdapat 4 CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini. Pertama, lulusan mampu menerapkan keilmuan pada bidang analisis farmasi dan makanan secara benar berdasarkan profesionalisme. Yang kedua, lulusan mampu melakukan komunikasi terkait dengan keamanan, penyalahgunaan sediaan farmasi dan makanan secara informatif, berdasarkan profesionalisme. Yang ketiga, lulusan mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan makanan secara akurat dengan penuh ketelitian. Dan yang terakhir, keempat, lulusan mampu melakukan pemastian mutu sediaan farmasi dan makanan secara benar sesuai dengan SOP penuh tanggung jawab. Dari CPL tersebut, kami menurunkannya menjadi 4 CPMK atau disebut juga dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang lebih spesifik. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami prinsip umum mengenai konsep mikrobiologi itu sendiri. Kemudian yang kedua, CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pertumbuhan mikroba. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menganalisis uji batas mikroba, sediaan farmasi dan makanan. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis berbagai pengujian spesifik seperti uji potensi antibiotik, aktivitas antimikroba, uji pirogen, uji efektivitas pengawet, uji sterilitas, hingga uji koefisien fenol pada sediaan farmasi dan makanan. Secara garis besar, deskripsi singkat mata kuliah mikrobiologi ini mempelajari tentang mikroba secara komprehensif. Pokok bahasan dimulai dari perbedaan dan komponen penyusun sel prokariotik dan eukariotik, struktur fungsi eubakteria, acebacteria, serta jamur. Kemudian berlanjut pada proses pertumbuhan dan nutrisi mikroba, jenis-jenis pewarnaan bakteri, hingga isolasi dan identifikasi spesifik. Lebih jauh lagi, mata kuliah ini sangat aplikatif karena membekali mahasiswa dengan keahlian pengujian cemaran mikrobiologi, serta metode ALT atau angka lempeng total, kemudian ada AKK, angka lempeng Amir, MPN coliform, hitungan mikroskopik, dan filtrasi. Mahasiswa juga dilatih melakukan uji aktivitas antimikroba, uji sterilitas, serta pengujian efektivitas pengawet pada sediaan farmasi. Untuk menunjang penguasaan materi yang lebih luas, saya menggunakan beberapa referensi, diantaranya adalah buku ajar, kemudian ada referensi-referensi yang terkait dengan materi yang akan diberikan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya menerapkan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk aspek delivery atau penyampaian materi, bentuk pembelajaran yang saya lakukan meliputi ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Untuk menjamin materi tersampaikan dengan baik dan merangsang critical thinking, saya menggunakan 2 metode utama, yaitu Contextual Teaching and Learning atau COL dan Problem Based Learning atau PBA. Melalui kedekatan Contextual Teaching Learning, saya mengaitkan teori seluler mikrobiologi dengan realitas kerja di industri farmasi atau pengawasan makanan. Sementara melalui problem based learning, saya memaparkan kasus-kasus kontaminasi dalam sediaan farmasi untuk dipecahkan oleh mahasiswa. Media pembelajaran yang saya gunakan juga sangat komprehensif melalui LCD proyektor,
laptop dan materi PowerPoint yang interaktif. Selanjutnya, adapun aspek interaction atau interaksi pembelajaran, saya mendesain interaksi ini tidak hanya sebatas ruang kelas fisik, karena RPS ini berbasis dengan blended atau hybrid learning. Interaksi berjalan secara sinkron dan asinkron. Pembelajaran sinkron atau tatap muka langsung dilakukan selama 50 menit di dalam kelas untuk kelas A dan kelas B. Nah, disinilah interaksi dua arah berupa diskusi dan tanya jawab itu saling terkait ya. Pemecahan masalah berlangsung secara intens. Namun, sebelum kelas sinkron tersebut ya, mahasiswa wajib mengikuti pembelajaran asinkron ya selama 60 menit melalui platform Google Classroom. Pada tahap asinkron ini saya membangun interaksi dengan cara memfasilitasi mahasiswa untuk mempelajari lebih awal dan menyusun ringkasan dalam bentuk resume PPT terkait dengan topik bahasan. Aspek terakhir yaitu assessment atau penilaian. Penilaian dilakukan secara terukur dan transparan. Indikator penilaian harian dilihat dari ketepatan mahasiswa dalam menganalisis materi dan menyusun tugas konteks resume PPT. Kemudian diunggah di Google Classroom sebelum perkuliahan dimulai. Selain penilaian harian dan penugasan tersebut, evaluasi kumulatif dilakukan melalui ujian tengah semester atau evaluasi tengah semester pada minggu ke-8 dan evaluasi akhir semester pada minggu ke-16. Sebagai gambaran nyata dari implementasi metode DIA tersebut, pada video ini saya akan menampilkan rekaman proses pembelajaran tatap muka untuk pertemuan minggu ke-6. Pada pertemuan minggu ke-6 ini kita akan berfokus pada sub CPMK ke-6, yaitu mahasiswa mampu memahami tentang pengendalian mikroba secara fisika dan kimia. Bahan kajian pokoknya yang diangkat yaitu meliputi definisi steril dan aseptis serta tahapan sterilisasi secara fisika dan kimia. Demikian video pengantar dari saya. Selanjutnya mari kita saksikan bersama cuplikan rekaman proses pembelajaran dalam kelas. Selamat menyaksikan. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Alhamdulillah, semoga sehat semua ya. Baik, semuanya hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan ke-6 kita ya, yaitu tentang pengendalian mikroba ya, yaitu fisika dan kimia ya. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu tuh, apa sih itu sterilisasi? Mungkin ada yang bisa bantu saya untuk menjawab? Disilakan. Saya, Pak. Disilakan. Baik, izin menjawab, Bapak. Sterilitas itu keadaan di mana suatu benda atau sediaan bebas dalam keadaan mikroba. Sebelum sediaan itu steril, perlu dilakukan proses sterilisasi. Proses sterilisasi meliputi banyak metode, diantaranya pemanasan menggunakan autoclave. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk adiknya. Oke, kemudian betul sekali ya. Selanjutnya yaitu sebenarnya tadi sudah dijawab ya sama Sekar seberapa apa itu sterilitas. Ada yang tahu nggak seberapa penting sterilitas? Mungkin ada yang bantu saya lagi untuk menjawab. Disilakan. Baik, disilakan. Baik, sepenting apa sterilitas itu Bapak? Izin menjawab. Menurut saya sterilitas sangatlah penting karena dengan sterilitas kita dapat mencegah infeksi terkait mikroba maupun bakteri yang ada. Serta dengan sterilitas sendiri kita mampu menjamin terkait sistem keamanan mutu bagi suatu produk serta menjamin keakuratan kepada data-data di penelitian Bapak. Oke, bagus. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk Genta ya. Jadi kalau kita lihat ya, jadi jawaban tadi apa sih itu sterilitas dan seberapa pentingnya sterilitas. Nah, berdasarkan penelitian tahun 2012, sterilitas itu merupakan hal yang mutlak ya. Jadi sterilitas itu mutlak harus ada. Tidak ada istilah objek steril sebagian, itu tidak ada. Harus mutlak sepenuhnya. Artinya steril itu ya tetap steril, 1 atau 0. Tidak ada yang sebagian. Nah, kalau kita lihat lagi berdasarkan terminologi dasar, sterilitas itu merupakan suatu pembebasan materi ya dan juga bahan atau alat dari berbagai jenis mikroorganisme hidup, sel vegetatif maupun stadium istirahatnya ya. Jadi semua mikroba harus steril, harus tidak ada. Nah, ada juga yang disebut dengan desinfeksi dan asepsis. Ya, desinfeksi yaitu penghilangan mikroba patogen pada benda mati, namun spora itu masih bisa bertahan ya.
spora di sini masih bisa bertahan. Kemudian asepsis itu mencegah masuknya agen infeksi ke area yang seharusnya tidak steril ya. Jadi nanti ini merupakan mata kuliah teori yang dimana menjadi dasar untuk praktikum mikrobiologi nantinya ya. Nah setelah itu tujuan dari pengendalian mikroba di sini ada 3 ya. Nanti kalian bisa lihat di slide saya. Yang pertama yaitu mencegah infeksi. Mencegah infeksi ini apa? Yaitu memutus rantai penyebaran penyakit ya, sehingga penyakit itu dari laboran satu ya mungkin ada something yang tidak bagus ya, artinya infeksi itu tidak terjangkit ke laboran yang lainnya, sehingga disitulah gunanya yang namanya pengendalian mikroba ya, baik itu di fasilitas kesehatan maupun di laboratorium. Nah, selanjutnya yaitu jaga stabilitas, yang dimana mencegah terjadinya kerusakan atau degradasi biokimia pada apa sediaan obat, makanan, dan bahan aktif farmasi ya. Bisa dibayangkan jika sampel yang kalian bawa yang harusnya dari produsen, itu yang harusnya steril karena tidak menjaga keadaan yang aseptis ya, itu kalian bisa menjaga, bisa mengakibatkan sampelnya itu jadi rusak. Karena kenapa? Kegiatan kalian itu tidak aseptis. Nah, yang terakhir yang paling penting yaitu pemenuhan standar, di mana mematuhi regulasi yang namanya CPOB, cara pembuatan obat yang baik, yang mewajibkan semua instrumen harus steril ya, seperti itu. Jadi penting banget ya untuk menanamkan atau menjaga suatu sediaan atau suatu pekerjaan di laboratorium khususnya mikrobiologi itu dalam keadaan steril. Nah, kalau kita lihat dari kinetika kematian mikroba ada yang namanya konsep nilai D, di mana nilai D ini ya, kematian mikroba akibat paparan agen fisik atau kimia bersifat eksponensial. Parameter analitik yang sering digunakan ada yang namanya decimal reduction time ya. Gunanya untuk apa sih decimal reduction time ini? Yaitu menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk apa? Mereduksi secara logaritmik populasi mikroba pada suhu tertentu ya. Jadi ingat kata kuncinya ada yang pertama yaitu jumlah mikroba ya, ada waktu dan suhu tertentu ya. Nanti untuk perhitungannya kalian bisa lihat di depan sini, di mana D yaitu sama dengan T kecil yaitu satuannya waktu. Kemudian ada dibagi ya log 10 per N0 dikurangi log 10 per NT. NT ini waktunya. Jadi jumlah ke 0 dan jumlah ke waktu yang ke T yang kita tentukan. Oke. Selanjutnya yaitu pada bagian yang kedua yaitu pengendalian fisika. Nah, kalau tadi kita sudah bahas di awal nih terminologi tentang sterilitas. Sekarang saya mau tanya nih, bagaimana pengendalian fisika? Ada yang tahu apa itu pengendalian fisika? Bisa bantu saya? Oke. Action. Baik Pak, izin menjawab. Pengendalian fisika adalah metode pengendalian atau pemusnahan mikroorganisme dengan memanfaatkan faktor-faktor fisik, tentunya tanpa menggunakan bahan kimia. Metode ini bertujuan untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme, sehingga mencegah kontaminasi dan menjaga keamanan produk maupun lingkungan, yaitu seperti memanfaatkan panas dan radiasi. Memanfaatkan panas yaitu sterilisasi dengan autoclave, oven panas kering, atau pasteurisasi untuk membunuh mikroorganisme, dan juga yang radiasi itu menggunakan sinar UV atau gamma untuk merusak materi genetik mikroorganisme. Begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk jawabannya ya. Oke, jadi secara garis besar sudah jawab juga, jadi bisa memanfaatkan panas, filtrasi, radiasi, dan tekanan osmotik ya. Nah, nanti kita bisa lihat di materi-materi selanjutnya itu bagaimana pengendalian fisika ini terhadap mikroorganisme khususnya yang ada di laboratorium ya, khususnya laboratorium mikrobiologi. Nah, kalau kita lihat di sini di depan ada yang namanya panas basah ya. Apa itu kok ada panas basahnya ya kan? Nah, panas basah atau kita sebut dengan mesin autoclave atau autoclave juga sama, di mana autoclave ini memanfaatkan uap air jenuh ya dengan tekanan tinggi untuk menghasilkan panas yang laten ekstrim. Laten itu artinya mematikan. Ya, mematikan buat siapa? Mematikan buat mikroorganismenya itu sendiri. Nah, suhu tinggi ini
akan merusak ikatan hidrogen dan mendenaturasi struktur koagulasi protein esensial mikroba. Ya, jadi secara struktur proteinnya itu akan rusak karena kenapa? Ada uap dengan tekanan yang tinggi ya, yang akan merusak struktur dari ikatan hidrogen mikroba itu sendiri. Lalu metode fisika ini diakui paling handal, aman, tidak meninggalkan residu kimia dan sangat efisien ya. Artinya untuk hampir semua bahan ya yang tidak tahan panas, yang tahan terhadap air itu bisa digunakan menggunakan sterilisasi ini. Selanjutnya juga sangat sesuai untuk alat gelas ya. Alat gelas yang ada di lab, kemudian media-media mikrobiologi. Jadi nanti kalian akan membuat media, baik itu nanti mungkin di dalam bentuk agar ataupun cair, itu sangat bisa digunakan untuk bahan mesin autoklaf ini ya. Instrumen bedah ya, jika nanti kalian kerja di rumah sakit suatu saat, ada instrumen bedah, gunting ya kan, kemudian pinset mungkin untuk alat-alat bedah, itu sangat disarankan untuk menggunakan yang namanya panas basah ya untuk proses sterilisasinya. Kemudian bahan tahan panas, jadi semua bahan tahan panas itu sangat dapat digunakan menggunakan autoklaf itu sendiri. Nah, selanjutnya ada pun standar dari autoklaf itu kalau kalian lihat di depan. Nah, ini merupakan standar yang harus dipenuhi oleh sebuah mesin autoklaf. Yang pertama, dia itu harus panasnya sampai mencapai 121 derajat Celcius selama 15 menit ya, dengan tekanannya ada 5 psi ya. Nah, di mana standar penghancuran endospora jika kalian lihat itu akan mati ketika suhu ini mencapai 121 derajat Celcius selama 15 menit, di mana sel-sel vegetatif ini akan yang normal hancur pada 60 derajat, namun spora-spora yang sangat resisten terhadap panas ya itu akan sangat susah ya, tidak akan mati pada suhu 60 derajat ya. Nah, ketika suhunya itu menyentuh 121, maka vegetatif yang atau mikroba yang dia itu resisten terhadap panas atau kita sebut dengan termoresisten itu akan mati pada 121 derajat Celcius dengan waktu selama 15 menit ya, dengan tekanan 1 atmosfer nanti. Oke, waktu 15 menit ini dihitung spesifik dimulai tepat saat kondisi normal dalam ruang autoklaf tercapai secara stabil. Artinya 15 menit ini ketika sudah 1 atmosfer dan 121 derajat Celcius baru dihitung menit pertama, bukan ketika autoklaf itu pertama kali dinyalakan ya. Kemudian kita lihat ada yang namanya radiasi dan tekanan osmotik. Nah, di sini ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Contohnya di sini yang pertama ada sinar UV ya, atau non ionisasi ya, di mana sinar UV ini akan merusak yang namanya ikatan silang molekul DNA, sangat efektif untuk yang namanya mengendalikan kontaminasi udara dan disinfeksi permukaan rata ruang, atau yang dimana kita sebut dengan kabinet laminar airflow atau LAF ya. Selanjutnya ada ionisasi ya, kita menggunakan sinar gamma ya semuanya, menghasilkan radikal hidroksil reaktif, kemudian memiliki daya penetrasi ke dalam materi yang sangat kuat ya. Nah, biasa metode ini sangat ideal sekali semuanya untuk mensterilkan alat medis kemasan sekali pakai. Nah, di sini contohnya apa? Ada spuit, kemudian ada benang bedah. Dan yang berikutnya yaitu tekanan osmotik tinggi, penggunaan garam jenuh atau kadar gula memicu plasmolisis, lalu mencegah juga multiplikasi sel bakteri, dan pada umumnya pada industri pengawetan sediaan farmasi ya, yang bentuknya itu cair. Dan yang terakhir ada suhu rendah, yaitu pembekuan dan refrigerasi bukan bersifat dari biosidal, artinya tidak membunuh ya, suhu rendah, tetapi bakteriostatik ya, di mana dia akan menghentikan yang namanya laju metabolisme mikroorganisme secara total ya. Jadi untuk radiasi dan tekanan osmotik ini sangat berguna di berbagai macam kondisi yang ada di lapangan. Nah, kemudian kita masuk nih pada bagian ketiga ya, yaitu pengendalian kimia. Tadi sudah masuk pada pengendalian fisika. Sekarang pengendalian kimia, apakah ada yang bisa membantu saya? Apa itu pengendalian kimia?
Oke, ya Izin silakan. menjawab, Bapak. Proses pengendalian kimia itu merupakan proses penggunaan bahan kimia yang dilakukan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, ataupun virus agar terbebas dari kuman maupun pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Seperti itu, Bapak. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk jawabannya. Baik, sekali lagi itu sangat betul sekali ya. Kalau bahan kimia itu kita menggunakan something ya, something yang bersifat zat kimia untuk proses sterilisasi. Ya, tadi kalau fisika itu hanya melibatkan suhu, kemudian ada pergerakan, kayak contohnya diputar atau sebagai macam. Kalau kimia ya, kalau kimia di sini ini kita full menggunakan yang namanya bahan kimia. Nah, namun tidak semua bahan kimia itu bisa digunakan pada proses sterilisasi ini. Adapun syarat-syarat zat kimia ideal ya, yang yang bisa digunakan, yang pertama spektrumnya harus luas, mampu menghancurkan berbagai macam patogen, termasuk gram negatif, ya positif, negatif, Mycobacterium dan virus ya. Kemudian toksisitasnya itu harus selektif. Ya, sangat beracun bagi agen pengontaminan, namun aman dan tidak merusak jaringan inang manusia atau permukaan benda mati. Ya, jadi maksudnya toksisitas selektif di sini yaitu di mana zat kimia ini ketika digunakan kepada mikrobiologi ya atau kepada mikroba atau makhluk hidup yang pencemar, itu akan mematikan makhluk hidup tersebut. Namun tidak merusak bahan kita, alat kita, dan tidak merusak kulit dari manusia itu sendiri. Nah, persyaratan selanjutnya yaitu aksi cepat, di mana zat kimia harus dapat menunjukkan aktivitas germisidalnya. Germisidal ini artinya mematikan ya, secara efektif meskipun dalam batas waktu kontak yang sangat singkat. Ya, seperti itu. Adapun senyawa-senyawa yang biasanya kita pakai untuk sterilitas kimia atau pengendalian kimia antara lain senyawa alkohol. Senyawa alkohol ini seperti isopropanolol dan etanol 70%, dia akan bagus banget ya dengan cara mendenaturasi protein intraseluler dan secara cepat melarutkan lipid penyusun membran patogen ya. Jadi secara bahan kimia ya, alkohol ini sangat aman banget dan sangat aman ya. Konsentrasi 100% justru inefektif ya. Air mutlak diperlukan agar apa? Proses dari hidrolisis protein ini dapat berjalan dengan baik. Nah, senyawa berikutnya selain alkohol yaitu ada halogen ya. Halogen contohnya di sini ada yodium dan klorin, di mana kedua bahan ini merupakan agen pereduksi dan pengoksidasi tingkat tinggi. Serta dia juga dapat mengikat residu tirosin dan menghambat fungsi enzim dari mikroba ini ya. Jadi kedua senyawa ini merupakan senyawa yang paling bagus ya untuk membunuh atau dapat menggunakan pengendalian secara kimia. Ada juga yang namanya senyawa fenol dan surfaktan. Kalau fenol ini ada asam karbolat ya, intinya sama, yaitu dia menginaktivasi bakteri, secara fisik menghancurkan permeabilitas membran plasmanya ya. Namun untuk bahan ini fenol dan derivatnya jarang digunakan karena kenapa? Baunya tajam. Nah, ini kurang masuk ya ketika laboran menggunakan ini dalam waktu lama, biasanya akan pusing karena baunya tajam. Dan juga ada yang namanya surfaktan kationik, di mana ada yang namanya deterjen sintesis dan senyawa amonium kuartenar atau quartz bekerja lebih kuat memecah tegangan permukaan ya. Nah, namun agen disinfektan level rendah ini sangat efektif membasmi yang namanya sel vegetatif ya, tetapi tidak mampu menembus yang namanya perlindungan keras dari endospora mikrobia ya. Jadi kalau memang ketemu kasus-kasus endospora mikrobia, ini sebaiknya tidak menggunakan surfaktan kationik ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu validasi proses sterilitas ya, di mana proses sterilitas ini harus ada yang namanya 3 indikator. Kalau di sini kita lihat indikator fisika ya, indikator fisika itu melihat yang namanya proses steril itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, biasanya kita menggunakan yang namanya jarum. Nah, kalau ada lihat di depan, di situ ada oven. Nah, di oven itu ada petunjuk, baik itu yang analog ya, maupun yang digital. Nanti ada petunjuk suhunya. Lalu yang kedua ada yang namanya indikator kimia. Nah, indikator kimia itu seperti strip ya, seperti itu, yang nanti akan dimasukkan ke dalam otoklah.
Dan yang terakhir indikator biologi ya, di mana standar validasi tertinggi ya, menggunakan spora yang resisten terhadap suhu atau termoresisten. Nah, nanti yang seperti dilihat di atas ini, biological indikator ini akan dimasukkan ke dalam autoclave, kemudian autoclave itu akan dinyalakan, lalu setelah itu prosesnya itu setelah selesai, biological indikator ini akan dibiarkan ya, seperti itu. Dan jika ada perubahan warna, maka autoclave itu dinyatakan tidak steril ya, karena tidak mencapai batas-batas tertentu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa perbandingan metode fisika ya, kalau kita lihat ada metode peralatan, kemudian ada panas basah, panas kering, sistem membran, radiasi ya. Di sini radiasinya sinar gamma ya. Nah, di sini kita harus lihat kondisi dari eksekusi itu ada 121 ya. Kemudian untuk yang panas, lalu mekanisme kerja seperti yang adik-adik bisa lihat di depan ya. Bahwa intinya untuk sterilitas itu yang paling bagus menggunakan panas basah atau autoclave. Oke, dari pemaparan saya bahwa bisa kita simpulkan pengendalian mikroba ini penting untuk menjamin kualitas sediaan farmasi. Steril adalah kondisi absolut ya, bebas dari mikroba, sedangkan aseptis ini teknik pencegahannya. Metode fisik yang utama yaitu menggunakan panas, autoclave dan oven, serta filtrat untuk bahan yang tidak tahan panas. Kemudian pengendalian kimia menggunakan desinfektan dan antiseptik, dipilih berdasarkan target area dan jenis mikrobanya. Oke, sampai di sini ya kita masuk pada sesi diskusi. Mungkin saya akan buka beberapa pertanyaan saja. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Disilakan. Izin bertanya Pak, jadi kan kalau pada saat kita praktikum di lab mikrobiologi, itu kan kita seringnya pakai autoclave untuk mensterilkan alat-alat gelas seperti cawan Petri dan juga Erlenmeyer. Tetapi kadang laborannya kan meminta untuk pakai oven saja. Sebenarnya kenapa sih Pak kita harus pakai autoclave, dan kapan kita harus pakai autoclave, kapan kita harus pakai oven, dan juga apa ada efeknya ke alat-alat gelas yang disterilkan? Oke, baik. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Kapan sih kita menggunakan autoclave, kapan kita menggunakan oven ya? Nah, kalau kita lihat di materi saya bahwa autoclave itu menggunakan panas sebesar 121, sedangkan oven sebesar 160 sampai baik, 190. Nah, kalau kita lihat maka panasnya oven itu kan lebih tinggi daripada autoclave ya. Nah, kalau kita lihat alat-alat yang dimasukkan ke dalam oven itu yang tahan panas. Contoh, Erlenmeyer yang tanpa tutup, kemudian cawan Petri, lalu ada tabung reaksi, itu kan gelas semua. Nah, itu boleh dimasukkan ke dalam oven. Nah, sedangkan autoclave itu untuk bahan-bahan yang bisa dapat panas tapi tidak terlalu tinggi ya. Kemudian juga bisa tahan terhadap basah. Contohnya media ya. Media itu kan sudah dicairkan ya. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam autoclave. Kemudian juga ada bahan-bahan yang menggunakan karet, yaitu masih bisa dimasukkan ke dalam autoclave. Ya, mungkin seperti itu ya. Oke. Baik, tepuk tangan dulu untuk pertanyaannya, bagus sekali. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita di siang hari ini ya. Selanjutnya mungkin ada kuis di depan ya. Nanti adik-adik bisa bukan screenshot ya, tapi bisa foto. Disilakan diambil HP-nya untuk diisi pretestnya. Kemudian juga saya mengingatkan bahwa untuk pertemuan selanjutnya nanti ada tugas yang dimana tugas itu akan diupload di Google Classroom ya. Kita akan menggunakan Google Classroom untuk mengupload tugas, dan kuis sudah ada di depan, silakan dikerjakan nanti sampai pukul 16.00 ya. Baik, semuanya terima kasih ya sudah mengikuti kuliah di TM yang ke-6 ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri pertemuan di siang hari ini. Nasrun minallahi wal fatin karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses video pengajaran saya. Saya ucapkan terima kasih ya kepada seluruh pihak yang telah membantu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.